termasuk di hadis kedua. An Abi Dzarr aidan radhiyallahu anhu, juga ini hadis dari sama sahabat yang meriwayatkannya, juga Abu Dzar, Jundub bin Junadah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap pagi diwajibkan atau wajib atas setiap persendian salah seorang di antara kalian untuk bersedekah. Setiap hari, Bapak Ibu sekalian, setiap persendian kita ini itu ada kewajiban sedekahnya. Di hadis lain disebutkan ada berapa? 360. Coba kalau nggak percaya hitung aja sendiri persendian kita. Ya. Nanti ada penjelasannya ya. Fa kullu tasbihatin shadaqah. Maka setiap tasbih dengan kita mengucapkan subhanallah itu shadaqah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Dan setiap tahmid itu kita mengucapkan alhamdulillah atau hamdalah atau tahmid. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Dan setiap tahlil yang mengucapkan la ilaha illallah itu shadaqah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap takbir Allahu Akbar, mengucapkan Allahu Akbar itu shadaqah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, itu semuanya adalah shadaqah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah. Menyuruh perbuatan baik shadaqah. Nyuruh anak kita sholat itu shadaqah. Menyuruh perbuatan baik itu shadaqah. Wa nahyun anil munkari shadaqah. Melarang atau mencegah dari perbuatan mungkar itu juga shadaqah. Kita ngelihat ada orang nih yang mau nyolong, kita cegah, kita bernilai shadaqah. Nyolong motor, nyolong sendal, kita jangan dibiarkan, kita cegah, maka itu shadaqah. Kemungkaran apa saja. Wa yujzi'u min dzalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha. Tapi itu semua bisa di-cover dengan 2 rakaat yang dia kerjakan dari sholat duha. Jamaah sekalian, dengan 360 persendian kita, kalau kita hanya mengandalkan amal-amal kita, ini yang ringan-ringan dicontohkan Nabi. Tasbih ringan kan? Subhanallah, alhamdulillah, ringan. Kira-kira setiap hari bisa nggak kita menunaikan kewajiban persendian kita 360? Halo? Kira-kira bisa nggak? Ya, mungkin bisa, tapi kayaknya kita nggak bisa. Kalau saya ngaku saya nggak bisa memastikan 360 sedekah tiap hari. Dan itu kewajiban kan? Maka Masya Allah, Nabi memberikan sebuah solusi bahwa mengantisipasi kalau itu tidak mencukupi, maka bisa dicukupi dengan sholat duha 2 rakaat. Nanti ada penjelasannya, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 720.
Pelajaran dari hadis. Yang pertama, al-hathu 'alal iktsari minas shadaqat. Dorongan untuk senantiasa banyak bersedekah. Banyak sedekah. Untuk apa? Syukron lillahi ta'ala alal afiyah. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat sehat. Wa daf'an lil bala, dan sebagai tolak bala. Makanya di hadis lain kata Nabi, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala. Dan salah satu bala adalah sakit atau penyakit. Makanya kata Nabi, dawu mardakum bisadaqah. Obati orang-orang sakit di antara kalian dengan banyak bersedekah. Jadi kalau kita sakit, pertama itu adalah apa yang kita ingat kalau sakit. Apa jamaah sekalian? Kalau kita sakit biasanya rata-rata ingat obat kan? Dokter, apotik. Tidak salah. Tidak salah, kita memang disuruh untuk berobat. Tapi sebelum berobat, dahulukan dulu bertobat. Tambah T-nya satu. Lalu salah satu langkah-langkah taubat itu adalah dengan bersedekah. Kata Nabi, dawu obatilah mardakum, orang-orang sakit di antara kalian, bisadaqah, dengan banyak bersedekah. Ustadz, saya sudah sedekah tapi kok sakitnya nggak sembuh. Berapa sedekahnya Bu? 2.000. Ya, sakitnya jantung koroner, sedekahnya 2.000. Kata ulama, ya disesuaikanlah. Daripada akhirnya sedekah ke rumah sakit, ke dokter, mendingan sedekah kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Insya Allah. Pelajaran yang kedua. Oh, belum. Ada kelanjutannya. Fa idza ajisa 'ani syukri bil af'al. Kalau misalnya dia tidak sanggup untuk bersyukur dengan amal-amalnya, dengan melakukan amal, ya, syakarallaha ta'ala bil aqwal, maka ada lagi jalan-jalan kebaikan yang lain. Mungkin kan kita mau mengerjakan nih, terhalang dengan kesehatan, kesempatan, maka apa? Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan-ucapan, ya. Dengan apa? Biidamati dzikrihi, dengan memperbanyak, mendawamkan zikir kepada Allah. Jadi sambil kita mungkin di kendaraan, zikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ibu-ibu sambil ngapain di dapur, Bu? Ya, bikin konten ya, bikin masakan di dapur, ya, zikir kepada Allah. Terus, la ilaha illallah, masya Allah, subhanallah, astagfirullah, gosong. Jadi istighfarnya istighfar kaget. Wa i'lani tanzihihi, dan mengiklankan kebersihan Allah subhanahu wa ta'ala dari sifat-sifat makhluk yang lemah. Wa ta'zimihi, dan mengagungkan Allah. Wa tauhidihi, dan mengesakannya, mentauhidkannya. Wa isda'in nushi fi dinihi,
dan senantiasa memberikan nasihat di dalam agamanya sesuai dengan kapasitas kita. Minimal kita orang tua nasihati anak-anak kita, suami nasihati istrinya, dan demikianlah selanjutnya. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, fadlul iktsari min dzikrillahi ta'ala, keutamaan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya ibadah yang diperintahkan berbarengan dengan kuantitasnya adalah zikir. Uzkurullaha dzikran katsiran. Tidak ada ayatnya ibadahlah, salatlah kepada Allah dengan salat yang banyak, tapi zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kenapa kita disuruh zikir yang banyak? Kata ulama, karena memang bisa dilakukan. Itu sudah payung hukumnya tuh. Jadi silahkan berzikir sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi bisa beda-beda, kita kan jumlah banyaknya itu bisa beda-beda. Ada yang misalnya, saya Ustadz mau tasbih setiap hari 1000, silakan. Masuk kategori perintah Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. 1000 sedikit, saya 2000, silakan. Wazkurullaha katsiran, berzikir kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Taimiyah itu punya kebiasaan zikir dari ba'da subuh sampai menjelang siang, itu mengulang-ulangi baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus diulang-ulang. Boleh enggak? Boleh. Nabi tidak pernah lakukan itu. Cari dalilnya bahwa Nabi pernah dari pagi sampai menjelang siang ulang-ulang Al-Fatihah. Jadi kalau zikir-zikir tidak harus ada contohnya, harus ada bentuk-bentuknya, ya karena sudah punya dalil umum. Ada yang mau salawat, saya Ustadz mau salawat satu hari 200, boleh nggak? Boleh. 1000 boleh. Memperbanyak, anjurannya dipersilakan untuk memperbanyak zikir dan wirid. Kemudian wal muhafazati ala sunnati duha, dan perintah menjaga salat sunnah duha. Wa aqalluha raka'atani, minimal 2 rakaat. Jadi salat duha itu rakaatnya minimal 2 rakaat. Wa aktsaruha, dan maksimal 8 rakaat, 8 rakaat. Minimal 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Kemudian yang keempat, yang terakhir, as-shadaqatu wal infaq, sedekah dan infak, lil qadiri alaihi afdalu min ghairihi. Orang yang menyanggupinya, punya kemampuan, itu lebih afdal daripada yang lain yang tidak mampu. Jelas jemaah sekalian? Jadi kalau ada orang yang bisa berinfak, bersedekah, maka afdal dia melakukan. Lita'addi naf'uhu, agar manfaatnya bisa menyebar. Jadi kan ada manfaatnya kan? Kemudian wa man jama'a bainahuma faqad hassalal akmal, dan barang siapa yang bisa menggabungkan antara keduanya, bersedekah secara fisik yang dia sanggupi dan bersedekah dalam makna yang lain yang lebih luas,
maka itu yang lebih akmal, lebih sempurna. Selesai hadis kedua. Gimana jamaah, lanjut? Masih sanggup satu hadis lagi? Siap? Saya tanya dulu nih. Siap? Baik, kita lanjut satu hadis lagi pendek.